Perkenalkan, nama saya Alfia Dwi Arianti dari kelas 11A. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang Bughod atau pemberontakan. Yang A. Bughod. 1. Pengertian Bughod. Bughod merupakan bentuk jamak dari al-baghi. Secara bahasa, Bughod artinya orang yang berbuat zalim, melampaui batas, atau orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri. Pengertian Bughod secara syarah adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Adapun secara terminologi, para ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat terhadap makna Bughod. Yang A. Menurut ulama Hanafiyah, al-baghyu atau pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau khalifah yang hak atau sah dengan tanpa alasan hak. Adapun al-baghi bentuk tunggai Bughod adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak dengan tanpa hak. Yang B. Menurut ulama Malikiyah, al-baghyu adalah mencegah diri untuk menaati orang yang telah sah menjadi imam atau khalifah dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun menggelabah walaupun karena alasan takwil atau penafsiran agama. Yang C. Menurut ulama Syafi'iyah, Bughod adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak menaatinya atau mencegah hak yang harus wajib mereka tunaikan atau kepada imam dengan syarat mereka mempunyai kekuatan atau syaukah, takwil, dan pemimpin yang ditaati dalam kelompok tersebut. Yang D. Menurut ulama Hanabilah, Bughod adalah orang-orang yang memberontak kepada seorang imam walaupun ia bukan imam yang adil dengan suatu takwil yang diperbolehkan atau takwil syar'i, mempunyai kekuatan atau syaukah meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka. Yang kedua, ada unsur-unsur Bughod. Berdasarkan definisi yang telah ditemukan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah pemberontakan itu ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang A. Pembangkangan terhadap kepala negara atau imam. Yang B. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Yang C. Adanya niat yang melawan hukum atau al-hadz al-jinai. Yang ketiga, syarat-syarat Bughod. Syarat-syarat Bughod sebagai berikut. 1. Perbuatan itu ditentukan untuk menggulingkan negara dan semua badan eksekutif lainnya atau tidak mau lagi mematuhi pemerintahnya. Yang 2. Ada alasan yang mereka kemukakan walaupun alasan itu lemah sekali. 3. Pemberontak telah mempunyai kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati atau mengatur pemberontakan atau ada pemimpinnya. Yang 4. Telah terjadi pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara, sudah mereka mengadakan persiapan atau rencana. Yang 5. Setelah diajak berunding dengan bijaksana bersama dengan pemimpin daerah yang bersangkutan. Yang B. Ada perlakuan dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana Bughod. 1. Perlakuan terhadap pelaku Bughod. Bughod adalah segolongan kaum muslimin yang menentang imam atau pemerintah yang adil dengan menyerang serta tidak mau mengikutinya atau tidak memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya dan mempunyai alasan yang kuat untuk memberontak. Adapun beberapa perlakuan yang harus dilakukan terhadap para pelaku Bughod antara lain. Yang A. Apabila ada sekelompok kaum muslimin yang memberontak dari imam, maka imam harus berdialog dengan mereka. Yang B. Para pemberontak harus kembali kepada ketaatan. Yang C. Jika imam memerangi mereka, maka dia tidak boleh memerangi dengan senjata pemusnah massal seperti bom, tidak boleh membunuh anak-anak mereka yang lari, yang luka di antara mereka, maupun yang tidak ikut berperang. Yang D. Orang-orang yang tertawan di antara mereka ditahan sampai fitnah mereka dipadamkan. Yang kedua, ada pertanggungjawaban tindak pidana Bughod. 1. Pertanggungjawaban sebelum menggelabah dan sesudahnya. Orang yang melakukan pemberontakan dibebani
pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mughalabah atau pertempuran, baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Yang B. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mughalabah. Tindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Berkaitan langsung dengan pemberontakan. 2. Tidak langsung berkaitan dengan pemberontakan. Yang ketiga, hikmah penerapan hukum bughut. Yang A. Sesungguhnya Allah SWT telah menentukan sanksi hukuman kepada hambanya yang melakukan dosa. Begitupun tidak menjadikan penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap kepentingan individu dan kepentingan umum terhadap kehidupan di dunia. Yang B. Hukuman yang diberikan adalah merupakan pengajaran bagi rakyat karena dengan dilakukannya hukuman bughut. Yang C. Menguatkan wibawa imam yang sah, sebab jika bughut tidak dilarang dengan saksi dibunuh atau diperangi, maka setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin adalah berupa pemerintah Allah SWT dan Rasulnya. Yang 4. Ada syarat pelaksanaan hukuman pelaku bughut. Pertama, pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan. 2. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan. 3. Diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak pemerintahan yang sah. Yang keempat, gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Maaf jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.